Presiden Joko Widodo segera menunjuk Ketua Sementara KPK pengganti Firly Bahuri yang telah menjadi tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Setelah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka Firly Bahuri oleh Mabes Polri, Presiden Jokowi segera menerbitkan 2 keputusan Presiden atau Kepres, yakni Kepres pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua KPK dan Kepres penetapan Ketua KPK Sementara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut Ketua KPK sementara akan ditunjuk dari unsur pimpinan KPK yang ada saat ini. Kedua, Kepres akan ditandatangani Presiden Joko Widodo setiba dari kunjungan kerja di Papua dan Kalimantan Barat, tepatnya pada Jumat malam ini. Ada 2 isi dari Kepres itu, satu yang terkait dengan pemberhentian sementara ya Ketua KPK, dan yang kedua adalah pengangkatan Ketua sementara langsung dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Ya, itu seperti yang diatur dalam koridor undang-undang seperti itu. Karena ini kan pimpinan KPK yang sudah ada ya, jadi tinggal beliau menetapkan salah satu di antara pimpinan KPK menjadi Ketua KPK sementara, Ketua Sementara KPK. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah masih menunggu proses hukum lanjutan untuk menentukan nasib Firly Bahuri dipecat atau diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK. Karena sesuai aturan hukum, pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana dengan hukuman lebih dari 5 tahun harus diberhentikan. Pemecatan Pak Firly Bahuri itu tentu nanti akan dipertimbangkan ya, karena menurut hukum kalau pimpinan KPK jadi tersangka sebuah tindak pidana, bukan hanya tindak pidana korupsi, sebuah tindak pidana jadi tersangka, dan apalagi kalau sangkanya dalam tindak pidana yang lebih dari 5 tahun itu harus diberhentikan sementara. Itu ketentuan hukum kita. Nah, tetapi kita lihat apakah proses hukum ini sudah benar dan mengharuskan pemberhentian sementara atau tidak. Pemerintah masih akan terus mempelajari dulu. Segera kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan untuk informasi lebih lanjut selepas Firly Bahuri berstatus sebagai tersangka di Mapolda Metro Jaya. Ada desakan agar Firly ini diganti, Dian, selepas berstatus sebagai tersangka. Bagaimana kemudian status Firly di KPK sekarang dan sejauh apa mekanisme pergantiannya nanti? Tifal, pertama status Firly Bahuri di KPK sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai pimpinan KPK. Karena memang mekanisme penggantian atau pemberhentian pimpinan KPK yang dijadikan sebagai tersangka dalam suatu kasus tindak pidana ini menunggu keputusan Presiden atau Kepres. Nah, sampai dengan saat ini Istana menyampaikan bahwa rancangan Kepres memang sudah disusun atau sudah disiapkan, tapi masih menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Jadi artinya selama Kepres ini belum dikeluarkan, maka status Firly Bahuri ini masih sebagai pimpinan KPK. Dan bahkan kemarin Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menyampaikan Firly Bahuri masih bekerja seperti biasa, artinya masih berkantor sampai dengan saat ini di KPK. Nah, nanti mekanisme penggantian pimpinan KPK sementara tadi sudah saya sampaikan melalui Kepres, dan dalam Kepres nanti ada 2 poin yang tentu akan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah soal pemberhentian Firly sementara, ini sesuai dengan undang-undang pasal 32 Undang-Undang KPK, dan kemudian juga nanti akan mengangkat atau menunjuk pimpinan sementara KPK. Nah, nanti yang bisa menggantikan Firly sesuai dengan undang-undang adalah pimpinan KPK yang sudah ada. Nah, apakah itu nantinya Presiden akan menunjuk Alexander Marwata, Johannes Tanak, Nawawi Ponggolango, atau Nurul Gufron sebagai pengganti sementara pimpinan KPK atau menggantikan Firly Bahuri. Nah, terkait dengan pemecatan Firly, ini memang mekanismenya bisa dilakukan kalau nanti status Firly ini sudah di tahap sebagai terdakwa. Nah, Tifal, kemudian selanjutnya juga setelah ditetapkan sebagai tersangka, tentu nantinya penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan juga Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa Firly dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Direncanakan pemeriksaannya ini akan dilakukan pada pekan depan, dan tidak hanya Firly Bahuri saja, tetapi seluruh pimpinan KPK, tadi Alexander Marwata, Johannes Tanak, Nawawi Ponggolango,
Mangu dan juga Nurul Gufron ini akan diperiksa juga mulai pekan depan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Belum disampaikan memang secara detail tanggal berapa pemeriksaannya untuk masing-masing pihak, tetapi yang jelas Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Firly dan seluruh pimpinan KPK ini akan dilakukan mulai tanggal 27 November pekan depan. Nah, seperti yang kita tahu juga usai ditetapkan sebagai tersangka, Firly sudah dicegah bepergian ke luar negeri terhitung mulai hari ini hingga 20 hari ke depan. Tifal, artinya mulai hari ini sampai tanggal 13 Desember mendatang tentu saja untuk kepentingan penyidikan. Jadi kita cermati dan pantau bersama nanti seperti apa perkembangan kasus ini. Kita ingat juga Firly tidak hanya berhadapan dengan proses hukum tapi juga proses etik di Dewas KPK. Kita akan pantau bersama-sama dan kita akan nantikan juga seperti apa keputusan Presiden terkait dengan hal ini. Tifal. Dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Dian Silitonga melaporkan. Terima kasih.